Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada CGP hebat yang hadir di kelompok ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Monggo Pak Dimas dipersilakan untuk berdoa. Oke, siap Bapak. Rekan-rekan semua, marilah sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Dimas. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya melakukan perkenalan diri. Nama saya adalah Juanda Krisna Wijaya. Saya merupakan kepala sekolah di SDN 1 Drenges. Baik Bapak Ibu, pasti di sekolah yang kemarin sudah kita mempelajari modul tentang coaching, yaitu coaching Tirta. Bapak Ibu bisa menceritakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah mengenai coaching Tirta. Coba siapa yang bisa berbagi di sini tentang coaching Tirta? Iya Bu Endang, monggo Bu Endang. Saya Pak, terima kasih. Jadi suatu ketika itu ada murid saya yang prestasi pembelajarannya menurun Pak. Dia sebenarnya anak pandai tapi menurun kemudian. Terus saya ajak dia ketemuan untuk saya tanya dari awal sampai akhir, kok sadar enggak sih sampean selama ini bahwa prestasi belajarnya menurun. Kemudian saya gali informasi, akhirnya ketemu permasalahannya, dan dari permasalahan yang dia sampaikan itu saya memandu dia untuk menemukan solusinya. Dan alhamdulillah Pak, dia bisa menemukan solusi, dan selang dua minggu kemudian ini kejadian betul Pak, ibunya itu WhatsApp ke saya, Ibu terima kasih anak saya sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Begitu Pak. Jadi saya merasa ya Allah, ternyata coaching Tirta ini memang benar-benar bisa diterapkan. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih pengalaman yang telah disampaikan Bu Endang. Dari pengalaman Bu Endang ini, adakah teman-teman istilahnya pengalaman yang bisa kita bahas di pertemuan coaching Tirta ini? Tantangan di dalam Anda melakukan coaching Tirta ini, apakah ada tantangan yang dilakukan di sekolah Anda? Coba silahkan menuliskan di textbook di pesannya, dipesan di teks ini. Coba kalau satu ada, kalau dua tidak. Silahkan Bapak Ibu. Ada. Iya Bapak Ibu. Oke, dari sini saya melihat bahwa ada tantangannya. Coba dari tantangan itu siapa yang bisa berbagi di forum ini untuk mengulas tentang tantangan tersebut dan solusinya? Siapa yang kira-kira ingin berbagi? Bu Eni? Terima kasih Pak Juanda. Terima kasih. Bisa masuk suara saya? Bu Eni. Bu Eni. Terima kasih banyak Pak Juanda. Jadi pada saat saya melakukan coaching Tirta ini kepada siswa saya, hampir sama permasalahannya dengan Bu Endang, di mana saya pada saat itu menemukan siswa yang prestasi belajarnya itu menurun. Nah, pada tantangan yang saya hadapi, anak itu tidak mau terbuka. Yang kedua, tantangan yang saya hadapi terhadap anak tersebut itu dia sulit berkomunikasi. Artinya dia untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam permasalahannya yang dihadapi itu dia sulit untuk mengungkapkan. Itu tantangan yang terjadi. Jadi anaknya tidak terbuka. Terima kasih Pak Juanda. Oke, ya Bu Eni, terima kasih. Di situ saya mengambil benang merah bahwa di dalam muridnya Bu Eni itu satu kurang terbuka, yang kedua posisi ya jelas kurang terbuka dalam permasalahan yang ingin diutarakan di gurunya, seperti itu ya Bu Eni ya. Baik, dari tantangan ini mungkin ada yang mau berbagi lagi tantangan dan solusi di dalam coaching Tirta.
Tantangan mungkin dari coachnya atau coachinya bisa berbagi pengalaman di sini untuk coaching tirtanya, Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Pak Dimas, dipersilakan. Nggih, terima kasih Bapak. Belum Dari sisi Pak Dimas, suaranya belum nampak. Sudah Bapak, sudah masuk? Sudah. Oke. Di sini saya dari sisi coach Bapak. Dari sisi coach, maaf bukan coach tapi dari sisi coach. Adapun tantangan yang saya temukan yaitu bagaimana kita bisa menguatkan potensi yang ada dari dalam diri coach untuk dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Pak. Dan pengalaman saya terkait dengan solusinya yaitu bagaimana kita bisa menemukan aset-aset yang ada dalam dirinya untuk dia bisa menguatkan potensinya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, jadi dari Pak Dimas tadi bahwa kita harus mengelola aset yang ada pada diri coach tersebut untuk kita pergunakan dalam coach itu menemukan solusi atas permasalahan seperti itu, kira-kira yang saya tarik kesimpulannya seperti itu. Nah, daya dukung dalam melakukan coaching itu seperti apa ya? Kira-kira ada yang bisa berbagi di sini, daya dukung di sekolah dalam kita melakukan coaching itu dalam seperti apa kita bisa mendapatkan daya dukung itu? Ayo Bapak Ibu, halo. Daya dukung dalam melakukan coaching seperti apa ya? Pak Aris, Bu Enda, kira-kira seperti apa Pak Aris? Coba menjawab ya Pak Juanda, halo, mencoba menjawab. Jadi daya dukung yang diperlukan, jadi daya dukung yang dibutuhkan untuk melakukan coaching itu satu Pak, tempat yang nyaman sehingga lebih menjaga privasi siswa dengan coach dengan coachingnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan coach sendiri Pak dalam berkomunikasi. Yang ketiga, adanya trust, kepercayaan antara siswa dan coach dengan coach itu sendiri. Yang keempat, apa ya Pak, rasa aman seperti itu mungkin. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak, karena selama itu yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang. Itu bisa mewakili bahwa daya dukung itu kita butuhkan untuk agar supaya Pak Coach bisa terbuka kepada kita juga lebih enak dalam memberikan alternatif pertanyaan supaya Coach bisa menentukan solusinya, siapa yang bisa membantunya dan sebagainya. Itu adalah daya dukung dalam kita melakukan coaching seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih. Kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini tentang coaching itu seperti apa ya? Kira-kira siapa yang bisa merumuskan atau menyimpulkan konklusi untuk pembelajaran hari ini? Monggo. Yang belum, monggo Pak Aris atau Bu Iin. Monggo Pak Aris. Terima kasih Pak. Ya Pak Aris, monggo Pak Aris. Terima kasih Pak Juanda. Jadi menurut saya coaching model Tirta ini sudah ada Pak. Halo, sudah Pak. Sudah Pak, sudah jelas sekali. Iya, menurut saya coaching jadi menurut saya, Jadi menurut saya coaching model Tirta ini yang pertama adalah mengungkapkan tujuan utama dari apa yang fokus pada sesi yang akan di-coachingkan, kemudian identifikasi masalah. Identifikasi ini harus membuat apa yang kita coaching itu nyaman. Kemudian kita harus mempunyai rencana aksi yang jelas, strategi apa yang akan kita lakukan untuk menemukan solusi masalah. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu kesimpulan dari sesi coaching yang sedang dilaksanakan serta komitmen. Itu kesimpulannya Pak, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya,
Baik Bapak Ibu, dari konklusi atau kesimpulan yang telah disampaikan Pak Aris, bahwa kita di sini pembelajaran coaching Tirta itu bisa bermanfaat sekali bagi peserta didik kita dalam menemukan solusi. Tanpa adanya kita memaksa solusi yang kita dapatkan atau solusi dari pikiran kita kepada siswa kita, itu kita tidak memaksakan. Jadi solusi itu didapatkan dari pemikiran siswa itu sendiri, tanggung jawab, komitmen yang ada dalam siswa itu sendiri, siapa yang bisa membantu dalam penyelesaiannya, itu adalah dari coaching yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pembelajaran yang hebat hari ini. Kira-kira perasaannya bagaimana Bu? Kalau kita, Bapak Ibu, perasaannya bagaimana? Silakan ditulis di chat box. Kalau dua tidak senang, silakan Bapak Ibu tuliskan perasaannya pada seperti apa. Silakan di chat box Bapak Ibu. 1 senang, 2 tidak senang. Monggo. Oh iya, terima kasih. Perasaan yang mewakili Bapak Ibu semuanya senang. Saya harap nanti bisa dipraktekkan di kelas, di sekolah dengan teman sejawat untuk menyelesaikan masalah atau solusi dari permasalahan teman sejawat atau mungkin siswa. Kita tutup ya Bapak Ibu dari pembelajaran hari ini. Monggo Pak Dimas, silakan ditutup Pak Dimas dengan berdoa. Oke, siap Bu. Apakah suara saya terdengar? Udah, Bu Endang aja, Bu Endang. Silakan Bu Endang, tutup. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, dengar Pak Dimas. Selesai. Sudah Pak, monggo dilanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hebat CGP Angkatan 19. Kita aplaus bersama untuk kita bisa meraih pembelajaran hari ini dengan baik. Kita aplaus bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah Pak? Oke.